Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Nama saya Irfalendi Febriansyah dengan NPM 4318210056. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil proyek rekayasa dan pengembangan produk tentang mesin pengupas sabut kelapa. Yang pertama ada daftar isi yang berisi tentang latar belakang, masalah, alat pesaing, kelebihan dan kekurangan, pengembangan mesin, tabel demand dan research, fungsi dan mekanisme kerja, serta poin objektif dan evaluasi. Nah, untuk latar belakang yang akan saya angkat, kenapa sih saya mengambil tema tentang mesin pengupas sabut kelapa? Yang pertama, menurut data dari APCC atau Asia Pacific Coconut Community, mencatat bahwa Indonesia merupakan negara dengan luas lahan perkebunan kelapa terbesar kedua sedunia dengan luas lahan 3.776 juta hektar. Nah, seiring dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia akan sesuatu cenderung akan naik pula. Dahulu, orang harus berusaha payah untuk membuka sabut kelapa dengan cara menggigit dengan gigi, memukul-mukul dengan batu, hingga akhirnya ditemukan logam sebagai alat pembantu untuk membuka sabut kelapa. Nah, kelapa adalah satu jenis tumbuhan dari suku aren-arenan. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, khususnya bagi masyarakat pesisir. Pohon dengan batang tunggal atau kadang bercabang, akar serabut, tebal dan berkayu, berkerumunan membentuk bonggol, adaptif pada lahan berpasir pantai. Batang beruas-ruas, namun bila sudah tua, tidak terlalu tampak, khas tipe monokotil dengan pembuluh menyebar atau tidak konsentrik, dan berkayu. Nah, untuk masalah yang saya angkat, itu banyak industri rumahan dan pedagang di pasar-pasar yang memproduksi santan kelapa dengan cara tradisional, yaitu masih menggunakan linggis untuk melepas sabut kelapa dan kampak untuk mencukil batok kelapa sehingga membutuhkan waktu yang lama dan resiko kecelakaan yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu alat yang dapat membantu melepas sabut kelapa dengan waktu yang cepat dan aman. Pada tahap observasi ini dilakukan kajian tentang hasil penelitian diperoleh proses pengupasan sabut kurang efisien atau 58%. Pengupasan batok belum bisa dilakukan. Waktu untuk pengupasan sekitar 103 buah tiap jam. Tingkat keamanan operator kurang terjamin. Maka dari itu, kita mencari solusinya. Kita ingin membuat mesin pengupas sabut kelapa semi otomatis. Seperti ini gambarnya. Nah, untuk mesin pengupas sabut kelapa otomatis ini berfungsi untuk memisahkan sabut kelapa dari batok kelapa dengan memanfaatkan putaran dari dua buah as yang dilengkapi dengan pisau pemotong untuk pengupas sabut kelapa dari batok kelapa. Mesin pengupas sabut kelapa ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang semi otomatis yang akan kita kembangkan, lalu ada yang otomatis sebagai alat pesaingnya. Berikut alat pesaingnya. Nah, untuk yang desain pertama ini, mesin ini untuk bagian proses produksinya dilakukan secara otomatis, mulai dari proses memasukkan buah kelapa dan pemisahan sabut kelapa tanpa menggunakan tenaga manusia. Mesin ini juga banyak digunakan oleh pabrik-pabrik yang dapat melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Untuk desain yang keduanya seperti ini, untuk desain yang ketiganya seperti ini. Nah, dari mesin yang akan saya kembangkan memiliki kelebihan seperti
mesin bekerja secara semi-otomatis dengan bantuan motor penggerak. Seperti ada pada gambar, lalu dapat mengupas sabut kelapa dengan cepat dan mudah. Nah, untuk pengoperasian dan perawatan mesin yang mudah dan tidak memerlukan banyak operator. Serta konstruksi mesin yang kokoh, kuat, dan tahan lama. Seperti contoh rangkanya seperti ini. Lalu, dari mesin yang akan saya kembangkan tidak luput dari kekurangannya, yaitu mesin bekerja masih menggunakan tenaga manusia walaupun dibantu dengan mesin penggerak. Waktu pengupasan sabut kelapa masih kurang cepat jika dibandingkan dengan mesin otomatis. Konstruksi, mesin terlihat kurang modern dan kurang memikat hati pelanggan. Untuk pengembangan mesinnya, dari gambar konsep ini, prinsip kerjanya masih menggunakan motor penggerak yang dihubungkan oleh tuli, dan daya diteruskan ke roda gigi yang saling berhubungan yang nantinya akan memberikan putaran yang berlawanan arah. Untuk konsep ini menggunakan mata pisau yang bergerigi dan menggunakan penekan otomatis seperti yang kita lihat di gambar dan yang digerakkan oleh motor listrik. Berikut tabel demand dan usage. Nah, untuk membuat mesin pengupas sabut kelapa ini, kita harus memperhatikan aspek-aspek seperti kinematika atau mekanisme mudah beroperasi, energi menggunakan tenaga motor, dan materialnya yang mudah didapat, murah harganya, kualitas baik, dan punya sifat mekanis yang baik. Dari segi ergonominya, yaitu nyaman, tidak bising, dan mudah beroperasi. Lalu dari segi keselamatannya, yaitu konstruksi harus kokoh. Lalu dari segi produksi, biaya produksi relatif rendah dan dapat dikembangkan. Lalu dari segi perawatan, suku cadang mudah didapatkan, perawatan mudah dilakukan. Nah, untuk tabel demand dan use ini harus mengutamakan keinginan dari pelanggan. Maka dari itu, D dan W-nya lebih banyak T-nya, karena D-nya itu demand atau keinginan dari pelanggan. Untuk fungsi keseluruhan, yaitu fungsinya untuk mengetahui proses kerja dari mesin ini dari mulai input sampai output. Seperti inputnya kita menggunakan energi bensin, lalu outputnya gerak, lalu materialnya kita menggunakan kelapa, outputnya daging kelapa dan sabut kelapa, lalu untuk sinyalnya on, lalu outputnya off. Nah, untuk komponen yang dikembangkan, yang pertama ada roda gigi yang digunakan sebanyak 2 buah. Roda gigi ini digunakan untuk membuat putaran searah dan berlawanan atau saling berlawanan arah, di mana roda gigi ini dipasang secara berkesinambungan sehingga roda gigi ini terkait, yang akan menimbulkan putaran yang berlawanan pada dua poros yang berbeda. Nah, untuk yang kedua, ada penekan. Dalam merancang bangun mesin pengupas kelapa ini, menggunakan sistem penekan otomatis yang akan dipasang di bagian atas, agar dalam proses pengupasan kelapa lebih mudah. Penekan ini dibuat dengan menggunakan bahan yang elastis seperti karet, agar dapat menekan bagian bentuk dan ukuran kelapa yang berbeda. Dalam perancangan mesin pengupas kelapa ini menggunakan mata pisau yang bergerigi, dan penempatan mata pisau ini letaknya secara spiral yang bertujuan agar kelapa sewaktu dipotong dapat berjalan dengan sendirinya ke arah luar atau tempat kerja yang sudah bersih dari sabutnya. Nah, untuk fungsi dan mekanisme kerja, yang pertama fungsi. Dari komponen-komponen tersebut memiliki fungsi seperti dari motor bakar, memiliki fungsi sebagai sumber energi, pulley belting, penerus energi ke poros pisau, roda gigi, penghubung antar kedua poros pisau, biring, memperlancar putaran pisau, pisau pemotong untuk mengupas, kincir penekan sebagai penekan, dinamo sebagai sumber energi pemutar kincir. Nah, untuk mekanisme kerjanya, yang pertama dilakukannya penampungan bahan, lalu dilanjutkan oleh proses pengupasan, lalu energi mulai bekerja
ketika dilakukannya proses penekanan. Lalu mulai dipisahkan dari sabut kelapa dan daging kelapanya. Itu proses pengupasan dan transfer buah kelapa, lalu dilanjutkan oleh pembuangan sabut kelapa pada tempat yang terpisah. Nah, untuk subfungsi ini, untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dari masing-masing komponen yang akan di-assembly atau digabungkan, yaitu seperti tahapan dari mengukur, memotong, mengelas, dan mengebor. Lalu untuk tipe pengupas besi, dilakukannya proses mengukur, memotong, pengelasan, penghalusan, lalu assembly. Untuk mata pisau diukur, lalu dipotong, dan dilas. Dan untuk pembuatan sprocket besi, dilas, dihaluskan, lalu dilakukannya pemasangan biring, lalu pemasangan rantai. Nah, untuk dari komponen-komponen yang sudah dilakukan proses seperti ini, digabungkan atau diassembly, lalu dihaluskan kembali, lalu diperiksa, dan dilakukannya tahap pengujian, lalu finishing. Nah, untuk tabel solusi fungsi ini berfungsi untuk komponen alternatif seperti profil rangka mesin, penggerak, sistem transmisi, hopper, dan saluran keluar. Nah, untuk tabel solusi fungsi ini, kenapa harus ada tabel solusi fungsi? Karena dalam keterbatasannya material dan bentuk dari komponennya, kita menyediakan desain yang pertama, kedua, dan ketiga, atau sebagai opsi juga bisa. Nah, ini berikut desain-desainnya yang dilengkapi oleh bill of material, yaitu seperti motor listrik 2 HP biskuit as dengan diameter 1,5 inci dan panjang 10 meter, besi siku 4 mm, besi strip 4 mm, bearing UCP 250, besi pipa 4 inci, elektroda RB 2,6, baut Danmur, banyak 3 dengan diameter yang berbeda, roda gigi, pivot dan puli, dan speed reducer. Nah, berikut pohon objektif. Nah, di pohon objektif ini kita memberitahu prioritas dalam pengerjaan pembuatan mesin pengupas sabut kelapa. Yang pertama dari reliable operation, atau seperti dua bagian setelahnya ini ada tolerance of overloading dan good reproducibility of torque time curve. Lalu dilanjutkan oleh high safety, yaitu keamanan mesin yang tinggi dan kemungkinan yang kecil untuk operator melakukan kesalahan. Lalu ada simple production yang setelahnya seperti kemudahan dalam assembly atau penggabungan komponen. Lalu simple component production. Ada yang terakhir, ada good operation dan karakteristik, yaitu mesin yang mudah digunakan dan mudah dilakukannya perawatan. Nah, untuk tabel evaluasinya, untuk kita mengetahui kriteria-kriteria yang akan kita seleksi, seperti dari aspek kuat dan tahan lamanya, biaya material yang murah, pengoperasian mudah, pemeliharaan mudah, keamanan pengoperasian,
keandalan dan keakuratan. Berikut untuk referensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kekurangan.